Shalom. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai perkembangan daripada GBI sejak saya mendampingi orang tua kita, yaitu A.L. Senduk, dan saya setuju di bawah kepemimpinan Om Bo itu sama Om Suryadi itu di dalam gerakan Gereja Betel Indonesia ini fleksibel, sudah bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik, memecahkan masalah-masalah gereja dan pertumbuhan gereja. Nah, saudara sekalian, disitulah saya melihat fleksibilitas GBI ini di dalam percaturan perkembangan pertumbuhan gereja, baik secara lokal Jakarta yang ada dan juga secara nasional. Saya bersyukur pada waktu di mana saya menggantikan Pak Suryadi, saya terus berkomunikasi dengan Pak Suryadi apa yang saya bisa lakukan, dan GBI sudah banyak bekerja sama dengan Om Bo yang sudah merintis melalui Cesoga, ya kan, itu satu anugerah Tuhan, ya kan, dan seminari itu ada karena Cesoga, di mana saya bangga sekali. Itu adalah gerakan anak-anak muda yang mengumpulkan uang membangun seminari, dan dari seminari inilah dan SP GBI mencapai bisa go nasional, bahkan sampai di dalam kepemimpinan Pak Suryadi, Om Bo juga baru sedikit yang ada di luar negeri. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya melihat landasan tata gereja GBI itu adalah landasan tata gereja yang memberikan wewenang penuh pada kekuatan gereja lokal untuk membangun kekuatan misinya dan pembangunan cabang-cabang dan rantingnya dan segalanya itu, saudara. Nah, melalui perkembangan inilah saya mulai memikirkan, saudara, masa GBI ini kantornya ada di lantai 1 di Petamburan, saudara, yang padat manusianya dan segalanya, belum nanti parkirnya, saudara. Sehingga saya mimpi, saudara, baru mimpi nih, bagaimana saya kepingin minta kepada Tuhan untuk GBI bisa memiliki gedung atau kantor, karena saya mau lihat kalau sudah datang pendeta-pendeta daerah, saudara, saya ngurusin itu pendeta-pendeta daerah itu yang datang itu dari berbagai pelosok, waduh, itu seminari jadi korban itu anak-anak seminari, saudara. Kamarnya dikosongin, kalau ada sinode, ada acara apa. Waktu itu zamannya Pak Sekum adalah Pak Japarlin, salah satu bendaharanya itu adalah Pak Yanto dan juga Bapak Aruyanto. Nah, tapi dengan tekad bersama, saya memberitahukan beberapa hamba Tuhan yang mempunyai hati, lalu saya cari bank. Ternyata nggak gampang, saudara, beli gedung, gereja beli gedung, saudara. Karena apa maunya saya itu? Saya beli gedung harus pakai namanya Gereja Betel Indonesia. Tapi saya terus, tapi bersyukur kepada Tuhan, Pak Arwinyanto ini ternyata punya teman dekat. Ini jemaatnya Pak Niko, Bank Jasa Jakarta. Itu yang memberikan dorongan pada saya. Setelah saya dikasih tahu sama Pak Parlin, satu saat dia naik mobil itu di kantor, lihat itu Bank Umum Nasional, itu katanya mau dijual. Wah, pada waktu itu kan terjadi resesi, tapi Tuhan kasih Pak Handri Irawan, kalau nggak salah Irawan itu saya ingat, itu dia tawarkan udah 8 nanti saya yang. Nah, itulah sejarahnya. Jadi supaya GBI ini dihargai dan dihormati sebagai Gereja Betel Indonesia, tapi juga Gereja Betel Internasional. Terima kasih, saudara.
dalam ulang tahun GBI yang ke-50 ini kita harus bangun kekuatan GBI lebih lagi oleh karena pertolongan Tuhan. Sehati, karena untuk menjadi kesatuan sebagai tubuh Kristus kita harus sehati. Terima kasih, Tuhan memberkati.